Morgen, meneer. Jah, besok ke Medan yuk. Mau apa? Beli baju. Kau mau nitip apa? Hei, kerja! Uangku tinggal buat makan. Hari ini kan gajian. Tidak. Tija. Namanya begitu merdu. Apa? Pak Inam. Mandor. Ya, Tuan. Itu... Napi Mandor. Saya punya babu Kalina sakit-sakitan saja. Dia punya kerja jelek. Dan... lantas dia punya masakan tidak enak. Saya minta diganti. Boleh, Tuan. Nanti saya carikan orangnya, Tuan. Tunggu. Saya belum selesai bicara. Maaf, Tuan. Saya salah, Tuan. Ambil kuli perempuan yang baju lurik. Yang sedikit bersih tadi. Yang mana, Tuan? Apa saya panggil saja semua perempuan baju lurik? Agar Tuan tinggal pilih. Itu. Oh, Tija. Dia memang cantik, Tuan. Pandai menari. Banyak yang naksir. Maklum, kembangnya sini. Saya pilih itu perempuan untuk kerja babu. Jangan pikir yang lain-lain. Tahu? Baik, Tuan. Nanti saya atur, Tuan. Selamat. Maimun.
Tarianmu bagus. Terima kasih. Tanganmu, lehermu, lirikan matamu, semuanya lemah gemulai. Aku betul-betul kagum. Dan kau yang paling cantik. Abang. Aku jarang memuji wanita. Aku mengamati tarianmu sejak layar naik sampai turun sambil berdiri, tak dapat tempat. Coba, aku orang bersungguh-sungguh kan? Mau menari apa lagi? Mau pulang saja. Sebenarnya, sejak pandangan pertama hatiku sudah tertambat padamu. Bayangkan, abang yang jadi rebutan perawan-perawan akhirnya hanya ingin mengawinimu. Coba bayangkan, aku perjaka kaya, harus kemana hartaku digunakan? Bagaimana Tijah? Daripada abang direbut perawan-perawan, lebih baik abang merebut hati Tijah. Opas. Siapa laki-laki itu tadi? Kurang Bustamam, Tuan. Apa kabarnya? Duduk dulu, Bang. Ayah dan ibumu kemana? Ke Medan. Oh, iyalah pula. Baru gajian semalam. Kalau kau inilah pula, Jah. Makin begini, makin cantik kulihat kau. Abang, ada-ada saja. Ya, yang berkata ini kan orang kaya. Tak percaya kau, Jah? Abang ni orang kaya? Bukan nggak percaya, Bang. Cuma kalau abang orang kaya, kok kerjanya di kebun ini? Abang cuma cari pengalaman, Jah. Kalau sudah berilmu, tanah pusaka abang yang 100 hektar di Sunggal sana, abang mau tanami tembakau. Kalau berhasil dan panen, kemudian Tijah jadi istri abang, wah, berbalut emas. Jadi kembali kita sama apa yang abang maksudkan. Macam mananya? Kau terimanya lamaran abang ini? Kok abang mendadak begini? Kata orang, ya, kalau cinta tak mengenal tempat dan waktu. Bak kata orang Melayu, kalau ada kaca di pintu, kaca di meja saya pecahkan. Kalau ada kata setuju, nyawa dan badan abang serahkan sama Tijah. Mas Centeng, minggu gajian begini datang. Biasanya ke Medan. Alah, Jah. Kalau tak ada berada, masakan tempua bersarang reda. Begini, Jah. Ini urusan penting. Orang lain nggak boleh dengar.
Nampaknya penting kali ni ya. Penting nggak penting bukan urusan situ. Sombong kali awak ni. Jangan terlanjur bicara. Kalau situ jual, kita beli. Tak tahu dia. Ini Bustamam. Keturunan Datuk Deli Tua. Sekali tepuk, 7 nyawa. Begini saja, Bang. Lain kali kita sambung lagi. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya begini dia. Sebenarnya aku naksir sama kamu, Jah. Nah sekarang Tijah nggak usah kerja di kebun, kerja sama Tuan Dikert saja, ya. Biar aku yang ngatur. Kerja sama Tuan Dikert? Mau jadi apa? Loh, kok jadi apa? Ya jadi babu. Gantiin Mbok Karlina. Permisi. Permisi. Siapa mencuri roda sepeda? Setan alas. Siapa mencuri roda sepeda? Tijah. Tijah, dipanggil Tuan. Tijah. Ayo lekas, nanti Tuan marah. Tijah. Kemari, Tijah. Buka celana. Saya bilang buka celana. Celana, Tuan? Ya, celana. Supaya saya dapat lihat terang. Saya tidak pakai celana. Itu celana. Jendela, Tuan. Ya, jendela. Jendela, celana, jendela, celana. Apa itu celana? Celana seperti yang Tuan pakai itu.
Kalau tadi Tija buka celana ini, boleh pergi. Ada apa aja? Lucu, Mbok. Apanya yang lucu? Aku sebenarnya tidak senang Tija kerja di tempat Tuan Diket. Senang tidak senang, mau bilang apa? Ini kan gara-gara Centeng amat. Centeng kan cuma suruhan. Yang perintah Centeng siapa? Kan Mandor. Mandor dapat perintah dari Tuan. Memang susah, Pak, kalau sudah sampai ke Tuan. Ibarat makan si malakana, tak dimakan mati mak, dimakan mati bapak. Pergi dulu, Bang. Toto. Tuh jajan. Terima kasih. Jadi, sekarang Nak Bustamam tidak kerja lagi. Buat apa kerja, Pak? Orang seperti saya, di mana saja bisa hidup. Putus belanja, masuk kebun pusaka. Panjat kelapa, jatuhkan buahnya, jadi duit. Apa susahnya? Kan begitu. Tak perlu disusah-susahkan, Pak. Nak Bustamam orang kecukupan. Kami ini? Itulah. Saya telah minta sama Tija, supaya dia mau kawin sama saya. Belum putus pembicaraan, tahu-tahu muncul centeng berdebah itu. Pingin rasanya saya lepaskan kepalanya. Aku cabik-cabik mandornya. Sekalian Tuan Diker itu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Lalu kerjamu lagi. Kasih tahu sama Wiryo itu Bapak Tija. Mulai besok Tija tidak perlu tiap hari pulang ke pondok. Dia tidur di sini. Dan kamu punya anak, saya angkat jadi kerani. Untuk ganti itu kerani Bustamam yang saya sudah kasih berhenti kerja. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Anakku jadi kerani. Dan kamu, Centeng, boleh ambil sepeda baru di gudang untuk anakmu. Dan kerjamu, itu Bustamam jangan dikasih masuk kebun. Saya tidak suka itu orang bertemu sama Tija. Apa Mbok Sumi kenal sama Bang Bustamam? Kerani yang keriting itu? Kenal sampai seisi perutnya. Kenapa? Aku dilamarnya. Hah? Dilamar? Dasar buaya Deli. Apa Mbok? Tukang merayu. Matanya jadi juling kalau lihat perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan kaya, nyai-nyai makmur. Diam-diam. Jangan bilang siapa-siapa. Bu Sumi ini pernah dirayunya. Ini benar-benar. Terus hasilnya Mbok Sumi kehilangan kalung. Tija sudah kehilangan apa? Uang? Perhiasan? Atau... Tidak ada yang hilang.
Ngerti, Kurt. Tuan agaknya menganak emaskan seorang kuli wanita. Kenapa? Moga-moga dugaanku meleset. Saya tidak tahu apa salahnya. Saya khawatir dari babu menjadi nyai, istri yang tidak resmi. Tidak setuju. Saya lama bekerja di sini dan melihat banyak anak-anak lahir campuran tanpa kedudukan yang jelas. Banyak tuan-tuan dari Nederland datang tergiur kepada kecantikan perempuan-perempuan pribumi, terus melahirkan anak dan tidak mau mengakuinya sebagai anaknya. Untuk apa cerita ini? Karena orang-orang yang lahir ini seperti saya, ya saya ini tidak diterima dalam lingkungan papi, lingkungan tuan. Selamat siang. Minggu-minggu disuruh kerja. Kan overwork, Mas. Tambah persen. Nah, itu dia. Ketemu sekarang. Kurang ajar. Hai, Mustamam! Bajingan! Sini kamu! Kamu sudah jadi orang preman. Kalau nggak permisi sama aku, tidak boleh kau masuk ke kebun. Ngerti? Ayo, sini. Kalau begitu, permisi minta izin masuk kebun. Tidak boleh. Tanpa izin tidak boleh. Dengan izin juga tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Saya cuma mau bertamu saja. Namun juga tidak boleh. Saya mau menjumpai Pak Wiryo, bapaknya Tija. Itu yang sangat tidak boleh. Tapi orang lain boleh masuk kebun. Orang lain boleh. Kecuali kamu. Ini sudah di luar kebun. Kalau kau betul-betul jago, ayo. Malah nantang. Stop! Kamu dilarang berkelahi, mengerti? Dan kamu dilarang masuk kebun. Yang melarang bukan centeng, tapi Tuan Dikert. Aduh. Wiryo? Wiryo? Dengar kau laki bini. Wiryo, ada pesan penting dan bagus untuk kamu berdua dari Tuan Asisten. Yaitu, mulai hari ini anakmu Tijah
tidak pulang. Tuan senang sama Tija. Masa, Mbok? Lihat sajalah nanti. Tija bakalan dipindahkan ke kamar atas dari rumah ini. Mbok Sumi ini ada-ada saja. Lah, ini kan pengalaman. Dulu juga begini. Waktu Tuan yang digantikan Tuan Diket pulang ke Eropa, nyainya ditampung sama Mandor. Mandornya kalah judi, nyainya digadei sama bandar judi. Loh, kok diem? Mikir apa? Tidak mikir siapa-siapa, Mbok. Mikiri Kerani Bustamam yang sudah diberhentikan itu? Tidak, Mbok. Wil je mij verontschuldigen, Oosterman? Ik kan jou en je vriend vanavond niet vergezellen. Ik ben erg moe. Ja, dat is goed. Alhoewel we je graag tussen ons in zouden willen hebben. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Proost. Ya, Tuan. Tija, mari. Ayo, mari sini. Jangan takut. Duduk sini. Kamu orang cantik, Tija. Tuan. Mandor, Saya, Tuan. pindahkan Wiryo ke rumah yang lebih baik. Ngerti? Baik, Tuan.
Aduh, Yutija. Apa kabar? Kamu makin ayu jadinya. Kaya lagi. Untung sekali kamu ya. Simbo ada di rumah? Ada. Masuk saja. Malu ya? Kau pulang, Jah? Mampir sebentar. Ingin lihat Parto dan Siti. Siti sedang sekolah. Parto ada. Toh? Loh, Yutija, pakaiannya bagus loh. Parto, makan di dalam. Ini, Mbok, untuk Parto dan Siti. Pak Nini bagaimana? Didatangi anak malah tidak senang. Bagaimana aku bisa senang? Mau-maunya Tija dikundik oleh tuan asisten. Malu aku. Habis bagaimana? Kawinlah dengan baik-baik. Aku tidak peduli dengan siapa dia akan kawin. Asal di depan penghulu. Malu sama teman-teman di kebun. Dia itu kan terpaksa. Dia kan bisa lari. Turun. Aduh. Tidak tahu aturan kamu ya? Hai, kamu tahu, ini rumah tuan besar. Harus dihormati. Maaf saja Mas Centeng, remnya rusak. Remnya rusak. Dasmu. Sini kamu. Awas kamu. Sekali lagi kamu berbuat beginian, aku akan injak-injak kepalamu. Ngerti? Dan Ngerti Mas Centeng. Kenapa? Remnya nggak bisa dipakai. Itulah, sudah kubilang jangan cepat-cepat juga. Ayolah, lain kali hati-hati. Ayo berangkat. Ayo. Tengok kamu lah itu, tuan besar tidak di rumah, tapi rumahnya juga harus dihormati. Macam mana lah kita ini, Bah?
Ada apa? Kenapa? Aduh, kenapa? Tolong, Mbok. Mbok sudah bilang berkali-kali, jaga bayimu yang akan lahir. Aku takut, Mbok. Tidak perlu takut. Kamu akan baik. Hanya kamu, Tija. Kenapa tidak mau ikut Wiryo yang sudah bisa perlop ke Jawa? Kamu orang keras kepala. Tuan benar, melahirkan bayi ditunggui orang tua di kampung sendiri. Aku tidak bisa, Mbok. Loh, nak bersama ya? Ini kan Pak Wiryo, bapaknya Tija. Lah iya. Pada mau kemana malam-malam? Mau perlop, pulang ke Jawa. Mau naik sepur ke Belawan yang jam 10. Wah, Pak Wiryo sudah senang ya? Senang bagaimana? Malah susah. Lagi mikir-mikir nih, nak. Kontrak tinggal setahun lagi. Ngomong-ngomong, tembakonya bagaimana, nak? Oh, tanaman tembakau. Seperti yang saya bilang dulu. Nanti, kalau Bapak habis kontrak, Bapak mau kerja sama anak Bustamam saja. Sudah saya tanam, Pak. Di tanah pusaka Bapak saya. Tingginya baru sehasta. Tahu-tahu dimakan ulat. Ludes semuanya. Sial. Kasihan. Jangan tepaku saja kau. Angkat ini. Silakan, Pak. Tija kenapa tidak ikut, Pak? Malu bawanya. Tidak senang sama Nyai. Nak Bustamam kerja di mana sekarang? Itu, di stasiun DSM. Hadap kali aku nih, Gara-gara Belanda sial itu, aku tidak jadi menantu Pak Wiryo. Yang sudah, ya sudah. Apa Tija sudah punya anak, Pak? Sudah, Pak? Ini sudah bulannya. Barangkali sudah mau melahirkan.
Ambul. Saya, Tuan. Saya, Tuan. Berapa banyak dikirim kuli? 140 orang, Tuan. Lainnya sedang turun dari kapal, Tuan. Sehat semua? Sehat dan muda-muda, Tuan. Bagus. Sudah, sana pergi. Baik. 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 Ayo, berangkat, berangkat. Saya bisa mengerti perasaan kamu, Tija. And saya perlu kira-kira 1 tahun, lantas kembali lagi. Saya minta kamu tidak usah banyak bicara sama siapa-siapa. Sewa ini rumah, dan juga uang belanja tiap bulan untuk kamu dan Lisa bisa kamu minta dengan Tuan Osterman. Saya sudah bilang sama dia. Skace. Yuk. Lisa, kamu jaga baik-baik, Tija. Saya senang sama kamu. Sekarang saya mau pergi. Dan saya punya nyonya dari Eropa tidak boleh tahu kalau kamu saya punya nyai. Ini dia si berdebah tuh. Hei, ku cari-cari kau. Kau bilang kau kerja di DSM. Apa yang di DSM? Maluku kau buat. Siapa suruh? Siapa suruh, ha? Enak saja muncung kau tuh berbicara, ya? Hah? Sekarang mana janji kau? Janji apa? Janji hutangmu yang kalah di meja judi semalam. Tidak ada undang-undang yang menghalalkan hutang judi. Hutang judi tidak sah. Kau tahu? Kau jangan macam-macam, Bos. Aku perlu uang hari ini. Sama deh itu. Aku pun perlu. Ah, teh kucing lama kau. Besar kali bual kau. Di sana sini, kau bilang kau orang kaya. Orang hebat. Banyak uang. Banyak harta. Hah, tak taunya hutang sekeliling pinggang. Memang dasar kau buaya. Apa? Buaya. Aku kau bilang buaya? Kau menghina aku ya? Memang benar.
Kau buaya. Buaya apa? Buaya darat. Kalau soal buaya darat, Dula, banyak yang jadi buaya darat sekarang. Bukan aku saja. Jangan lancang kali mulut kau menuduh aku yang bukan-bukan. Aku bukan menuduh kau yang bukan-bukan. Tapi kenyataan, seperti kau ini, lebih baik dibuang ke laut saja. Umpan ikan hiu. Alah, Dula. Macamnya tak aku kenal saja kau. Kalau aku kau tuduh buaya, kau tahu kau apa? Tuh, tinta darat, tukar rente uang. Seperti ku kenal perempuan ini. Alah, kalau sudah lihat perempuan, putih biji matamu. Pasti dia. Kau tunggu dulu di sini, ya. Aku jumpai dia. Kau bayar kopiku dan kue 2. Dasar mata keranjang. Tija. Bang Bustaman, apa kabar? Baik. Sore-sore mau kemana? Jalan-jalan. Sudah lama tak jumpa. Ini anakmu? Ya. Manis sekali anak ni. Seharusnya kau anakku. Ya, tuanmu di mana? Sedang perlop ke Eropa. Masih tinggal di kebun? Sejak Lisa lahir, kami sudah pindah rumah di Petisa. Sudah lama Tuan Diker perlop? Katanya cuma 1 tahun. Di rumah? Tija dengan siapa? Cuma berdua, sama Lisa saja. Oh iya, saya pernah ketemu Pak Wiryo waktu mau perlop ke Jawa. Apa sudah kembali? Bapak tidak mau pulang lagi ke Delhi. Kontraknya dibatalkan tanpa ada gugatan. Buaya Delhi, kamu pula ya? Kamu tidak boleh masuk kebun ini. Perintah masih berlaku. Pergi. Hilang muncul seperti setan saja. Pergi dari sini. Ya ampun. Kebun ini makin luas saja. Mana batasnya? Sana. Tuh, sana. Sana. Tuh. Aku cuma mengantarkan teman lamaku ini. Biar dia pulang sendirian. Ini perintah. Pergi. Aduh, makin buas saja. Sudahlah, Bang. Biar saya pergi sendiri. Di sini sudah di luar perkebunan. Pulang saja sana. Lewat garis ini saja, ha? Mati kamu. Ai kualalah Delhi, airnya pun tenang. Tamam. Siapa? Aku, Dula. Masuklah, pintu tidak dikunci. Pintu ini pun. Macam mana kau? Kau yang kutunggu-tunggu. Dula.
Ini baru pucuk dicinta, ulam tiba. Apalagi? Sempat kau buat aku jadi patung di kedai kopi itu. Alah. Duduklah. Nyai yang kujumpai tadi, itulah yang pernah kuceritakan pada kau dulu. Dan tuannya sekarang sedang perlop. Malam nanti, hai Mak Jang. Sekali ini, aku betul-betul minta tolong pada kau, Dula. Tidak ada orang lain yang bisa kuharapkan, kecuali kau. Apalagi? Duit? Alah, macam tahu sajalah pula kau. Tapi, aku betul-betul tolonglah Dula. Aku ingin beli oleh-oleh untuk anaknya. Kau tahu, pekerjaan yang paling berat di dunia ini adalah membayar hutang. Inilah kau. Kau kan tahu, aku sekarang ini ibarat berburu dalam rimba. Ku tembak kijang, rusa yang kena. Maksudmu? Pinjam duit? Meneer Dickert, selamat datang. Oh, fantastisch. Wat fijn om hier te zijn. Bang Bustamam. Ini ada kue buat Lisa. Dia sudah tidur, Bang. Tidak apa. Biar besok saja kau berikan. Aku ingin lihat dia. Bagaimana, Tijah? Apa kau tidak merasa kesepian? Selama hampir setahun kau ditinggal pergi. Sepi ya memang sepi, Bang. Tapi mau bilang apa? Mudahlah itu. Sebenarnya kau tidak perlu merasa sepi. Kalau tahu caranya. Caranya bagaimana, Bang? Abang kan ada di sini. Abang ini. Tijah mau mandi dulu. Baiklah. Ik moet gaan, liefje. Ik moet de afdeling inspecteren. De afdeling inspecteren? Zo laat op de avond? Ja. Waarom niet de Mandor of de Tjenteng? Eileen, ik moet het zelf doen. Sinds we zijn aangekomen ben je erg onrustig, Pieter. Zelfs onze wittebroodsweken in Zwitserland zijn niet eens doorgegaan. De Taj Mahal in India hebben we ook niet eens gezien. Tot hiertoe. Ik moet hier werken, schat. Werken. Ga je maar eerder slapen. Ik moet even weg.
Sumi? Sumi? Ya, Nyonya. Sudah lama kamu kerja di sini? Sejak Tuan terberat digantikan Tuan Diker, Nyonya. Apa Tuan punya perempuan lain di sini? Saya tidak tahu, Nyonya. Tuan sering keluar malam? Kerja malam? Kalau dulu pergi ke Sositet sama Tuan Pasman, Tuan Fiman, tapi kalau kerja malam hanya mandor saja. Anakmu cantik, seperti ibunya. Maaf, Bang. Keluar dulu. Tija mau ganti pakaian. Seharusnya dia anakku. Tija. Siapa? Mungkin Tuan Diker. Mati aku. Tija. Siapa laki-laki tadi? Siapa? Dia hanya menengok Lisa, Tuan. Bohong. Bohong. Dia tentu kamu punya kawan tidur selama saya di Eropa. Suka tipu saya ya? Maafkan saya, Tuan. Seharusnya kamu saya bunuh seperti bandit-bandit kebun. Besolta Vlegel. Kamu pergi dari sini. Baik, Tuan. Saya pergi. Verdwijn van hier. Tuan. Jangan bawa Lisa. Tuan. Kamu pergi sendiri. Lisa ikut aku. Biar Lisa dengan saya. Dia masih terlalu kecil. Kamu orang gila. Saya tidak berbuat jelek, Tuan. Demi Tuhan. Bohong. Bohong. Baiklah, saya pergi sendiri. Suatu ketika nanti, Lisa akan kembali pada saya.
Oosterman, ik zou graag je hulp willen inroepen. Ik geef Lisa in jouw handen en wil graag hebben dat jij haar opvoedt. Wat is er gebeurd? Ik heb nooit gedacht dat Tidja gekheid zou uithalen met een andere man. Een vuile inlander. Een gewezen kranie die ik ontslagen heb. Ik geloof dat jij Tidja van die jonge man hebt afgenomen. Ik ben hier gekomen om Lisa in jouw handen toe te vertrouwen. Ik zal proberen om je dochter op te voeden. Maar je moet goed begrijpen dat Lisa een moeder heeft. En je moet ook niet vergeten dat wij Nederlanders zijn die niet gelijk staan met inlanders. Nog één, Oosterman. Ik hoop dat mijn vrouw niets over deze kwestie te weten komt. Alle kosten en uitgaven voor Lisa zal ik zo spoedig mogelijk opsturen. Jangan di sini. Saya tidak suka lihat kamu. Kamu cuma anaknya Nyai, ngerti? Ayo, pergi. Sudahlah, Non, jangan menangis lagi. Orang penyabar, kasihan Allah. Kalau Non sering-sering nangis, nanti lekas tua kayak Bibi. Biar mamiku seorang Nyai, aku lebih baik bersama dia. Tapi Papi selalu melarang Lisa untuk menemuinya. Sudahlah, Non. Suatu ketika tentu Non menemuinya. Berdoalah. Berhenti di sini dulu. Op. Sakit, Non? Apa ada kesulitan di sekolah? Tidak ada, Kosim. Setiap kali mau pulang ke rumah, aku selalu sedih. Di rumah kan senang, bermain, istirahat. Mau apa lagi? Menderita, Sim. Menderita. Menderita bagaimana?
kamu tidak tahu selama ini. Saya merasakan sejak menjadi Saisado Nona Lisa, tetapi tidak mengetahui apa sebabnya. Mungkin saya dapat menolong. Kenapa ada orang begitu kejam padaku? Seperti Antonius itu. Sejak saya dititipkan di rumah Tuan Osterman, ada saja alasan Antonius untuk menyakiti hatiku. Dan papiku tidak memperdulikan. Saya tahu, mamiku seorang nyai, seorang yang terusir. Sudahlah. Saya selalu ingat sama mami. Ingin memeluknya. Tapi, mengingat nama mami pun papi melarangnya. Saya turut merasakan kesedihan Nona dan kerinduan pada ibu. Kosim, saya tidak tahu kemana saya harus mengadu dan minta tolong. Tuhan yang Maha Tahu. Bang, macam-macam ku kenal kau ini. Aku pun begitu. Kau kan Abdullah? Betul. Abang siapa rupanya? Coba kau ingat-ingat. Astaghfirullahalazim. Bustamam? Siapa lagi? Sekarang kau kerja di mana? Jadi Saisado. Lebih baik cari rezeki yang halal. Yang dulu, biarlah lalu. Tak boleh dikerjakan lagi. Sudah tua kita. Yang penting, amal ibadah diperbanyak. Sebentar lagi, sudah di liang lahat. Aku pun begitu dulu. Sudah ku kaji-kaji, ku timbang-timbang. Cukup banyak dosaku ini. Benar-benar aku bertobat. Dengan sembahyang inilah, aku menemukan hidupku yang baru. Selama ini kemana kau? Sejak aku ditembaki Tuan Dikert, aku lari ke Penang, kemudian ke Batavia. Kalau tidak ajablah, baru setahun aku pulang kemari. Jadi, sejak kau mencelakakan Tijah? Apa yang terjadi dengan Tijah? Bagaimana pula kau nih, Bus? Nyai tuan kebun yang kau ganggu, diusirnya lah. Macam binatang saja terlunta-lunta. Anaknya diambil, tanpa ada yang berani menolong. Maklum, tuan-tuan kebun sangat berkuasa di daerah ini. Bisa. Ya Allah. Mandor dan centeng tidak boleh memeliharanya, seperti halnya di kebun. Dan terutama Tijah sendiri tidak suka dipindah-pindahkan tangan. Perempuan berhati luhur. Dari mana kau tahu keadaan Tijah? Pemilik kedai kopi langganan kita di pinggir kebun itu kan jadi istriku. Itu Salma. Begitulah, diam-diam kami menolongnya. Di mana Tijah tinggal? Aku ingin menemuinya. Tak usahlah. Gara-gara ulahmu, nasib malang menimpanya. Di mana Tijah tinggal? Jauh dari sini. Antarkan aku padanya. Sekarang? Iya, sekarang.
Tija. 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 Jangan dekati aku. Pergi. 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 Aku datang kemari untuk melihat keadaanmu. Melihat keadaanku. Kau manusia kejam, Bustamam. Kejam sekali. Karena ulahmu, aku kehilangan Lisa. Kehilangan segalanya. Dan kau masih sanggup menemuiku. Aku mengetahui segala persoalanmu, Tija. Kau itu mau apa? Aku datang untuk minta maaf. Aku harus berbuat sesuatu untuk menembus kesalahanku. Kalau mau menolong aku, pergilah dari sini. Dan jangan muncul-muncul lagi di depanku. Bang Dullah, kenapa kau bawa dia kemari? Dia memaksaku. Aku ingin menemuimu, Tija. Mau merayu aku? Kau sudah tidak laku lagi sama perempuan-perempuan muda itu. Sudahlah. Belum. Apakah Tuan Diker tahu kau ada di sini? Tidak. Dan kau jangan memberitahukan dia. Aku mohon. Di sini aku menunggu Lisa. Pada suatu ketika nanti, aku akan melihatnya, memeluknya, dan kutimang-timang lagi. Akan dapat, Tija. Kau akan menemuinya. Aku datang untuk menebus kesalahanku. Akan kubuktikan segera. Kau akan membawa Lisa kemari? Akan kubuktikan segera. Kau akan mati di tangan Tuan Diker. Itu mungkin penebus kesalahanku kepadamu. Aku sudah siap. Bang Bustamam, jangan ditambah lagi penderitaan ini. Biarlah aku tanggung sendiri. Tija, kami pergi dulu. Aku akan kembali. Terima kasih, Buaya Deli.
Bustamam buaya. Tambah tua, tetapi tambah... Aku butuh pertolonganmu. Di mana Lisa anak Tijah tinggal? Cepat pergi dari sini. Gara-gara kamu, perempuan sebaik Tijah menderita. Lenyap entah kemana. Dia masih hidup. Aku datang untuk menolong Tijah menemukan anaknya. Di mana Lisa? Kau pasti tahu. Tahu. Pasti tahu. Setiap bulan aku menjenguknya. Dia cantik seperti Tijah. Gadis yang malang. Aku ingin mempertemukan mereka. Sumi, tolonglah. Untuk menebus perilakuku. Aku merasa dilahirkan kembali. Sumi, Bustamam yang dulu sudah kukubur. Lisa tinggal di rumah Tuan Osterman. Di Manggalan, dekat gereja. Terima kasih, Sumi. Terima kasih. Pembicaraan ini hanya untuk kita berdua. Aku pergi. Pencuri! Setan dalas kau! Bustamam! Bajingan kau! Sekali ini akan kubunuh kau! Isa. Itu kan Abu Qasim, size-nya. Yuk, kita temui. Qasim, tunggu sebentar, Sim. Qasim. Oh, Pak Cik. Non, kenalkan Pak Cikku yang membesarkan Qasim. Ada apa, Pak Cik? Non Lisa, saya ada pesan sedikit untuk Non. Singkatnya, dapatkah nanti siang selesai sekolah, Nona menemui Mami Nona, Nyai Tijah? Apa? Pak Cik bilang mamiku. Dia menunggu, ingin melihat Nona, walaupun sebentar. Benarkah kata-kata Pak Cik mengenai mamiku? Dia berkata benar, Nona. Bagaimana kalau sekarang? Jangan. Lihat itu. Saya ingin bertemu sekarang. Sekarang. Ikut mami terus. Dan pergi jauh dari sini. Tolonglah Pak Cik. Mami. Baiklah, Pak Cik berjanji. Pergi jauh.
Kosim, antarkan Nona Lisa ke daerah Percut. Di situ ada sebuah pohon raja di tempat terbuka. Pakcik menunggu di sana bersama dengan Mami Nona Lisa. Ya? Pulang sekolah kami tunggu. Dan hati-hati. Kosim, kau tahu, seperti pernah ku kenal teman pakcikmu itu. Cepat Kosim, cepat Kosim. Stop, stop, stop. Lisa! Lisa! Kosim. Cepat Kosim. Lisa is weggelopen. Weggelopen? Antonius. Ik had al zo'n voorgevoel. Geholpen door de koetsier. Verdammde inlander. Oosterman. Ik vraag je hulp om het hoofd van de Medanse politie, die je zo goed kent, in te schakelen. Zodat zij Lisa onmiddellijk kunnen opsporen. Maar zij is al volwassen. Ja. Maar zij is mijn dochter. En van Tidja natuurlijk. Wat bedoel je ermee? Luister eens hier, Dick. Jij bent natuurlijk mijn vriend. Maar hoe kan ik je nou helpen als Lisa niet je wettige dochter is? Geen wettige dochter? Maak geen grappen, Oosterman. Ik weet dat Lisa jouw eigen vlees en bloed is. Maar waarom heb je haar nooit erkend bij de burgerlijke stand? Je schaamt je er zeker voor. Om kort te zijn, wil je mij helpen of niet? Ik wil graag helpen jouw verstand te verhelderen. Ik heb geen hulp van een psychiater nodig. Wettelijk zou je Lisa nooit kunnen terugkrijgen. Naar de duivel met de wet. Maar die hebben we zelf gemaakt. De tijd om eigen rechter te spelen begint voorbij te gaan. Gekke ideeën heb je.
Dit is het gevolg van jouw eigen afzondering in de onderneming. Een bekrompen wereld met eigen rechten. De regering kan niet zomaar Lisa je dochter laten worden. Ik zal haar zelf opsporen. Tot ziens. Wacht even. De regering kan Lisa laten opsporen. En mogelijk ook achterhalen. Maar de beslissing blijft aan Lisa. Of zij wil of niet. Zij moet bij mij terugkomen. Jij wilt dat zo. Maar Lisa heeft ook een moeder. Naar wie ze steeds verlangt. Het is ook mogelijk dat ze op iemand verliefd is. Je moet niet vergeten dat Lisa een volwassen jonge vrouw is. Verliefd? Bah. Kita turun sini saja. Tinggalkan Sadu. Mari. Dengar semua. Siapa saja yang dapat membawa anakku Lisa, saya beri uang 1000 gulden. Cari mereka sekitar Sampali atau Percut. Sebab saya ada yang beritahu Tijah ada di daerah itu. Kalau si Sesado melawan, kamu boleh bunuh itu orang. Ngerti? Jalan. Kembali ke kebun. Lari ke sana. Kejar terus. Lari ke sana. Hei, Centang. Ke sini. Ya, ayo. Sudah.
capek, Tuan. Kamu cari laki-laki dan kursi. Pokoknya beres, Tuan. Sebentar, Tuan. Hei! Kau lihat pemuda orang gadis lewat sini? Banyak. Pada ke pasar, ke ladang, ke sungai. Bukan. Pemuda orang gadis tengah Belanda. Kalau yang begitu, saya tidak lihat. Bilang dari tadi, monyet. Jalan terus! Terus! Hey! Wel, allemachtig, wat is dit? Vervloekte inlanders! Jullie daar! Godverdomme! Hati-hati, Nona. Tija. Itu Lisa anakmu. Lisa. Lisa.
Mami. Mami! Lisa. Anakku. Sayang. Apa yang terjadi? Orang-orang papi memburu kami. Cepat kita pergi. Kemana kita, Bang? Lebih jauh, Mami. Pak Cik memenuhi janjinya. Juga janji mbokmu ini. Bisa? Naiklah. Selamat jalan, Tijah. Bang Bustaman? Aku masih perlu tinggal di sini. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Tapi kita baru saja berkumpul lagi, Bang. Aku pun ingin bersama kalian juga. Selesai tugas, aku akan menyusulmu. Jangan menangis, Tijah. Aku tidak dapat melihat air mata. Pak Wiryo dan Mbok Wiryo akan senang melihat cucunya. Seluruh keperluan kalian di rantau ada di perahu. Baiklah. Isa, panggillah Mami Mumbo. Ya, Pak Cik. Kedengarannya akan lebih merdu. Dan kau, Kosem, jagalah baik-baik Lisa dan Mbok Tijah. Baik, Pak Cik. Sampaikan salam pada teman-teman di sana. Baik.